Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 24 November tahun 2024. Untuk kali ini saya melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-42. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dimatikan atau dikecilkan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Setelah hubungan seluler dengan Seimas ditutup, Asep langsung menelpon Tante Marsha untuk menyiapkan makanan karena ada adik ibunya yang baru datang dari Manado. Lalu Asep pun menepuk lutut Tante Lin yang bercelana jin itu sambil berkata bahwasanya ia ingin Tante Lin yang menjemput ibunya Asep ke Manado, dan masalah biaya untuk tiket pesawat dan sebagainya Asep yang akan menanggungnya. Tak lama kemudian seorang pelayan rumah makan Asep datang. Dia memberitahu bahwasanya makanan sudah siap. Kemudian Asep mengajak Tante Lin menuju kamar pribadinya yang ada ruang makannya tersebut. Di atas meja makan sudah penuh dengan beraneka ragam masakan. Lalu Tante Lin duduk di sebelah kiri dan Asep duduk di sebelah kanannya. Setelah selesai makan di ruang makan pribadinya, Tante Lin duduk di sofa yang tidak jauh dari meja makan. Asep menelpon bagian dapur, minta agar meja makannya dibersihkan kembali. Lalu Asep duduk di samping Tante Lin. Dia berkata bahwasanya besok pagi ia harus terbang ke Surabaya untuk mengiris bisnis di kota itu, dan berharap Tante Lin ikut dia ke Surabaya. Nanti dari Surabaya tantenya bisa terbang ke Manado untuk menjemput ibunya Asep. Tante Lin terdiam sejenak. Kemudian ia berkata bahwasanya kalau seperti itu ia pasti letih sekali, karena ia baru tiba di kota itu, lalu harus terbang ke Manado, terbang lagi ke Miangas, lalu naik speedboat ke pulau kecil tempat ibunya Asep tinggal. Lalu ia harus balik lagi ke kota Asep untuk mengantarkan ibunya Asep. Akhirnya Tante Lin menyuruh ibunya Asep untuk terbang sendirian
karena ia belum tua-tua amat, baru 45 tahun. Kemudian Asep pun ingin menelpon ibunya tersebut. Lalu ia mengambil HP dan ia serahkan kepada Tante Lin. Kemudian Tante Lin pun memijat nomor ibunya Asep tersebut. Tak lama kemudian suara wanita keluar dari dalam HP tersebut, dan itu adalah suara dari ibu kandung Asep yang sudah lama ia cari-cari. Dan akhirnya saat ini Asep merasa senang karena ibunya masih hidup.
Biasanya kalau sudah mandi begitu, pasti Asep berusaha untuk melakukan sesuatu. Tapi mengingat besok pagi mau terbang ke Surabaya, ia tidak melakukannya. Bahkan ketika ia bersama Tante Lin pun, ia tak berusaha menggodanya, supaya besok pagi terbang ke Surabaya dalam keadaan benar-benar fresh. Dan keesokan paginya, mereka menggunakan dua taksi. Yang satu untuk Tante Lin menuju rumah Ceimas. Yang satu lagi untuk Asep menuju bandara. Tentu saja, Asep sudah mentransfer sejumlah dana ke nomor rekening tabungan Tante Lin untuk kebutuhannya di kota tersebut. Tiket pesawat terbang dan booking kamar hotel 5 star di Surabaya sudah diatur semua oleh sebuah biro perjalanan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Juanda Sidoarjo, hari masih pagi. Mudah-mudahan tidak terlambat tiba di hotel yang sudah ia booking. Dari bandara menuju hotel itu, Asep memakai taksi dan tiba di hotel ketika jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tidak terlambat karena janjinya akan ketemuan dengan calon pembeli jam 11 pagi. Setelah meletakkan koper pakaian di dalam kamar yang terletak di lantai 7, ia mengenakan pakaian formal, berjas dan berdasi. Kemudian turun ke lantai 1 karena janjiannya akan ketemuan di lobi hotel. Di lobi, Asep mencari-cari wanita yang mengenakan gaun oranye dengan motif bunga teratai merah. Seorang wanita setengah baya yang cantik mengenakan gaun berwarna oranye dengan motif bunga teratai. Tampak sedang duduk di sofa yang melingkari lobi merapat ke dinding. Asep pun kemudian menghampirinya. Dan ternyata wanita itu bernama Bu Davina. Kemudian mereka pun saling berkenalan. Dan karena Bu Davina ini seorang diri, Asep menawarkan untuk meeting di kamarnya Asep yang berada di lantai 7. Ternyata Bu Davina pun menuruti permintaan Asep tersebut. Lalu mereka melangkah menuju pintu lift. Hanya ada mereka berdua di dalam lift tersebut. Setelah berada di dalam kamar di lantai 7 itu, Bu Davina ia ajak berunding di meja makan. Ketika Bu Davina sedang menghitung dengan oret-oretan di buku notesnya, Asep pun menghitung lewat kalkulator besarnya. Sampai lebih dari seperempat jam ia menghitung. Akhirnya muncul deretan angka sebagai harga semua tanah yang di Jatim dan Jawa Tengah itu. Lalu ia perlihatkan deretan angka yang tampil di kalkulatornya kepada Bu Davina. Wanita itu pun hanya mengangguk-angguk, dan ia pun akhirnya bersedia untuk membeli semua tanah tersebut.
Singkatnya, keesokan paginya, pesawat yang ditumpangi oleh Mbak Manti mendarat di Bandara Juanda Sidoarjo. Lalu Mbak Manti Asep bawa ke hotel tempatnya menginap di daerah pusat kota Surabaya. Lalu ia membawa Mbak Manti ke kamar di lantai itu. Kamar yang sudah dibereskan oleh karyawan housekeeping hotel, sehingga tidak tampak acak-acakan lagi. Tapi tidak lama Mbak Manti berada di dalam kamar itu karena ia menerima panggilan dari Bu Davina yang menyebutkan bahwa ia sudah menunggu di lobi. Asep dan Mbak Manti pun turun dari lantai 7 menuju lobi di lantai 1. Asep melihat Bu Davina sudah berdiri dalam gaun merah maronnya. Lalu Asep memperkenalkan Mbak Manti kepada Bu Davina. Ketika mereka berjabatan tangan sambil menyebutkan namanya masing-masing. Diam-diam Asep menilai siapa yang lebih cantik. Secara objektif, Asep menilai Mbak Manti lebih cantik daripada Bu Davina. Kemudian Bu Davina menghubungi sopirnya lewat ponselnya. Saat berikutnya, sebuah sedan yang termahal sudah menunggu di depan pintu lobi. Asep dan Mbak Manti pun mengikuti langkah Bu Davina menuju sedan berwarna coklat doff itu. Asep duduk di depan, sementara Mbak Manti duduk berdampingan dengan Bu Davina di belakang. Lalu sedan termahal itu bergerak menuju kantor notaris. Meski di kantor notaris lumayan banyak yang harus mereka lakukan, namun kesimpulannya, transaksi berjalan sukses. Bu Davina telah membayar 50% dari nominal yang sudah ditentukan. Semuanya ditransfer ke rekening perusahaan Mbak Manti. Sisanya yang 50 lagi akan dibayar setelah AJP selesai nantinya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.